Pemirsa, dinamika politik menjelang Kongres keempat Partai Demokrat menghangat. Kaukus Penyelamat Partai Demokrat mengancam akan menggelar kongres tandingan jika ratusan pengurus DPC yang dipecat sebelumnya tidak diundang. Sementara dalam kongres ini dipenuhi rekayasa tata tertib yang ditujukan hanya mencalonkan dan memenangkan SBY sebagai ketua umum. Itu tudingannya. Kami akan mengulasnya malam hari ini. Langsung akan kami tanyakan kepada Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarif Hasan dari Surabaya, Jawa Timur. Pak Syarif, selamat malam. Selamat malam Pak Indra. Baik, saya perkenalkan dulu ada analis politik senior LIPI Ikrar Nusa Bakti, Prof. Ikrar, selamat malam. Malam, Indra, malam Pak Syarif. Baik, oke, kita akan nanti juga Selamat malam Pak Ikrar Nusa Bakti. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu ini Pak pernyataan dari Kaukus Penyelamat Partai Demokrat, begitu mereka menamakan dirinya, juru bicara bernama Basuki yang mengatakan seperti berikut ini, kita lihat bersama. Sebetulnya ini terjadi agak tersendat ini gara-gara Syarif Hasan, tidak lebih dari itu. Syarif Hasan itu sebetulnya tak hormati karena nuansanya beliaunya katanya pernah jadi menteri, sekarang masih jadi DPR ya. Yang notabene dia adalah ketua harian. Terus kami yang tidak bisa terimakan ini adalah satu, kenapa seorang ketua harian yang notabene di sini masih ada ketua umum yaitu beliaunya SBY, jelang kongres melakukan pecat-memecat satu persatu yang mana kami tidak tahu dan kami mau klarifikasi tidak pernah digubris. Apakah kader di bawah ini bukan manusia? Jelang kongres ada pecat-memecat, apakah ini bagian dari rekayasa Pak? Begitu tudingannya Pak. Apa jawaban dari Pak Syarif soal ini? Pertama saya ingin tegaskan, sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa tudingan itu tidak betul. Selama 5 tahun, periode 2010 sampai 2015, itu ada terjadi 86 penggantian pimpinan DPC, Dewan Pimpinan Cabang, itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, mereka ada yang mengundurkan diri. Mundur ya? Pertanyaannya, mundur. Apakah berarti kami tidak boleh menunjuk pelaksana tugas? Tentu jawabannya kita harus menunjuk pelaksana tugas. Ya. Kedua, ada yang meninggal dunia. Begitupun juga kalau sudah meninggal ya kita harus ganti, kita harus tunjuk yang baru. Yang ketiga, ya, ada disebabkan karena tersangkut masalah hukum. Ada yang tersangka, ya kan? Nah ini juga harus kita ganti sesuai dengan fakta integritas. Komitmen kita untuk memberantas korupsi. Yang keempat, ada terjadi pemekaran daerah. Nah ini juga kita harus bentuk pelaksana tugas. Ya. Karena pelaksana tugas itu bukanlah hasil daripada muscap. Sisanya itu ada kurang lebih 11 inilah yang diusulkan oleh pimpinan daerah, 11 orang yang diusulkan oleh pimpinan daerahnya yang ada kaitannya dengan fakta integritas. Ya. Nah, tadi yang bernama Basuki menyebut Anda sebagai biang permasalahan dari kongres ini. Dia termasuk yang sebelah sini. Ya, dengarkan dulu penjelasan saya. Nah, yang dari 11 inilah kemungkinan, ya kan? Kemungkinan itu termasuk. Saya tidak tahu pasti. Ya. Tetapi ya, kami mempersilahkan untuk memproses melewat pimpinan daerah, di situ ada Dewan Kehormatan, ada Majelis Partai. Oke. Dan ini terjadi 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Kenapa tidak diproses? Kenapa pada saat mau kongres seperti ini baru diprotes? Baik. Nah, sudah lama sekali lagi, ini kasus lama.